Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami mau adik-adik siapkan Alkitab, buku anak Tuhan, alat tulisnya, dan persembahannya. Sudah? Kalau keempat sini sudah disiapkan, jangan lupa juga ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati
ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Pada masih hafal kan ya? Oke, kalau masih pada hafal, yang semangat ya adik-adik nyanyinya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Shalom adik-adik, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 5. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku, bait yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang
sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, Kak Adib seneng banget nih bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sehat semua kan? Puji Tuhan. Semoga adik-adik selalu sehat dan sukacita ya meskipun masih dari rumah. Nah, kita sudah baca tadi firman Tuhan yang terambil dari Matius. Matius ayatnya, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai 15a. Nah, topik kita hari ini adalah rajin berbuat baik. Siapa yang sering berbuat baik? Saya, Kak. Bagus. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Tapi hari ini ada yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Apa ya? Ingat nggak tadi? Tuhan Yesus di dalam cerita tadi menyembuhkan siapa? Ya, betul sekali. Orang lumpuh. Orang lumpuh itu adik-adik pernah mungkin lihat ya. Ada orang yang mungkin tidak bisa jalan. Mungkin tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya dengan baik karena memang sedang sakit. Mungkin bisa dibantu dengan tongkat atau kursi roda. Nah, jadi mungkin bisa digambarkan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kasihan mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa bermain, mungkin makan juga mungkin agak sulit, dan sebagainya. Pastinya kita harus selalu bersyukur ya adik-adik ya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa belajar, sekolah, bermain sama teman, ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tapi meskipun orang yang lumpuh tadi tidak bisa apa-apa, itu bukan alasan bagi kita ya untuk
menghina mereka, menghina seperti, wah kok kamu nggak bisa jalan, kok kamu nggak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita tidak boleh membedakan sesama kita, meskipun mungkin fisiknya sedang lemah atau dia tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan karena kekurangan mereka. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan loh dengan orang lumpuh. Ingat nggak? Tuhan Yesus pernah menyembuhkan juga orang yang sakit kusta. Menyembuhkan banyak orang deh pokoknya. Mau orang yang itu miskin ataupun kaya, besar, kecil, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakannya. Semuanya Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik bagi mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang tangannya lumpuh itu, pastinya Tuhan Yesus langsung tergerak untuk menyembuhkannya. Tapi ada yang gak suka sama perbuatan dilakukan Tuhan Yesus. Siapa ya? Tahu nggak? Ya, betul sekali, orang Farisi. Orang Farisi tidak suka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kan perbuatan baik. Kok mereka nggak suka sih Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik? Karena Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik tersebut, menyembuhkan orang sakit tadi, di hari Sabat. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar ya, hari Sabat itu apa bagi orang Israel masa itu. Orang saat itu menganggap hari Sabat adalah waktunya orang untuk beristirahat. Beristirahat. Adik-adik kalau beristirahat berarti nggak melakukan apa-apa kan? Nah, di sini orang Farisi menganggap bahwa hari Sabat itu kita tidak boleh ngapa-ngapain. Kita harus beristirahat. Jadi, tindakan menyembuhkan orang sakit itu dianggapnya sama aja kayak kerja. Padahal kan berbuat baik itu tidak harus ditentukan hari apa ya. Misalnya adik-adik mau menolong teman, aku menolongnya hari Selasa aja pas ketemu. Atau aku mau bantu mamanya pas hari ini aja. Kan tidak ya. Berbuat baik itu setiap hari ketika ada yang membutuhkan. Nah, orang Farisi ini ternyata hanya ingin mencari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan hari Sabat tadi. Tapi apakah Tuhan Yesus terus menuruti keinginan orang Farisi tersebut? Tidak. Betul sekali. Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tetap menolong orang sakit itu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Tidak pernah membeda-bedakan seperti yang Kak Adi bilang tadi di awal ya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Nah, adik-adik, Kak Adi mau kasih satu video. Ini adalah contoh tentang perbuatan-perbuatan baik yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat videonya. Mama? Ya? Guys, berangkat kelas dulu ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Dadah Mama. Dadah. Eca, Kak Adi bantuin Mama dulu bebenah. Sebentar lagi ada tamu. Yuk kita bantuin yuk. Yuk. Dirapiin laptopnya. Taruh sini aja kali ya. Iya. Bantuin. Ini. Ya, Ma. Waduh, rapi sekali. Terima kasih ya udah dibantu. Wih, enak nih. Ada kue. Aku boleh bagi satu enggak? Boleh banget dong. Makasih ya, Kak. Kok baik banget deh. Iya. Sama kok. Kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar. Bagaimana videonya? Mulai keinget ya kalau kita sering melakukan hal ini di kehidupan kita sehari-hari. Simple ya adik-adik, tapi itu adalah perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan.
Misalnya tadi apa? Menolong, apalagi menyapa itu juga perbuatan baik. Adik-adik punya teman, punya saudara, apalagi di rumah ya, ada mama, ada papa, mungkin ada opa, oma, harus disapa. Juga kalau mau berangkat sekolah tadi ya, ada yang pamitan mau ke sekolah, mau pamitan, mama, papa, aku berangkat dulu ya. Nah, itu salah satu perbuatan baik. Apakah itu perbuatan baiknya harus dilakukan pada hari tertentu? Tentunya tidak kan? Iya, perbuatan baik bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang hari apa. Nah, contohnya Kak Adi juga punya, misalnya Kak Adi punya hewan. Siapa yang punya hewan kesayangan? Ya, misalnya Kak Adi punya binatang kesayangan ikan. Ikan itu harus diapa? Dikasih makan. Betul sekali. Ikan kan di akuarium. Nah, akuariumnya harus dikuras. Atau mungkin adik-adik yang punya anjing atau kucing, binatang peliharaan, harus diberi makan. Betul sekali. Kalau sakit, dibawa kemana? Ke dokter, betul. Nah, kalau misalnya merawat binatang, memang harus ada ditentukan harinya? Tidak kan? Kalau binatang itu harus dirawat selalu. Kalau kita nunggu-nunggu binatangnya sakit, besok aja deh, aku nggak bisa hari ini, binatangnya keburu mati. Sama kayak tadi, berbuat baik kepada sesama. Misalnya di depan kita ada teman yang membutuhkan pertolongan, misalnya temannya jatuh, aduh, terus karena kita aku nggak mau nolong dia, aku besok aja nolongnya kalau dia lagi baik sama aku. Seperti itu? Tidak ya? Nah, selama kita ada kesempatan berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada sesama. Nah, Tuhan Yesus pun mencontohkan yang serupa. Dia menceritakan tindakan yang dilakukan seorang yang mempunyai domba ketika dombanya jatuh ke dalam lubang. Pastinya gembala itu, orang itu akan menolong dan mengangkat dombanya dari lubang. Apalagi sesama manusia, kita harus selalu menolongnya. Tuhan Yesus berpesan agar adik-adik mau menolong siapa saja dan kapan saja ketika semua orang membutuhkan bantuan kita, dan dimanapun. Orang tua, kakak adik, mungkin pada guru di sekolah, teman-teman di sekolah, atau teman-teman di sekitar rumah, di mana saja, apalagi di gereja ya. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah orang pribadi yang penuh kasih kepada semua orang. Sekalipun kita masih kecil, mungkin adik-adik ada yang masih kecil, kita semua merasa kita kan masih kecil kok, kita bisa melakukan apa? Banyak, seperti yang di video tadi, itu ada sebagian kecil. Kak Adi nggak kasih tahu banyak ya, tapi adik-adik udah dapat gambaran kan kira-kira perbuatan baik apa sih yang kita bisa lakukan. Nah, adik-adik bisa memulainya dari rumah. Dari rumah, adik-adik bisa melakukannya kepada kakak, adik, orang tua tadi. Di sekolah kita bisa melakukannya kepada teman, pada guru, pada semua orang yang kita ketemu. Nah, selalulah berbuat baik dan tetap percaya serta berharap hanya kepada Tuhan. Itu adalah rasa sayang kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita dengan memberikan banyak hal, kesehatan, memberikan macam-macam, banyak. Kita bisa bernafas saja hari ini, itu adalah kebaikan dari Tuhan. Ya kan adik-adik? Mari kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Kita melayani dengan lemah lembut, tidak membeda-bedakan orang, dan penuh belas kasihan. Demikianlah cerita Kak Adi pada pagi hari ini. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Lalu kita tidak boleh membeda-bedakan ketika berbuat baik. Dan kita harus rajin berbuat baik. Rajin itu apa? Kapan saja kita dibutuhkan pertolongan kita menolong. Tentunya dengan kemampuan kita masing-masing. Ya? Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat berbuat baik kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Nah, untuk aktivitas adik-adik, untuk anak TK, adik-adik bisa menulis nama adik-adik di sebuah gambar yang nanti akan dikirimkan melalui Kak Yumi. Adik-adik tulis misalnya nama saya siapa, Adi. Adi ingin berbuat baik. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ya, nanti gambarnya boleh adik-adik warnai. Untuk anak kecil dan anak tanggung, adik-adik lihat video yang tadi sudah Kak Adi kasih. Nah, itu adalah sebagian kecil perbuatan baik, sekitar 3 perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik boleh pilih salah satu, atau mungkin lebih dari satu, terserah. Lalu adik-adik buat foto atau video, lalu kirim boleh ke Kak Adi juga boleh, atau Kak Yumi boleh, paling lambat hari Kamis minggu depannya. Nah, tapi Kak Adi pesan juga, jangan berbuat baiknya hanya pas karena ada aktivitas aja ya. Tapi seterusnya adik-adik bisa mencoba, mulai dari hal yang kecil. Baik, itu saja dari Kak Adi. Aktivitasnya jangan lupa dikerjakan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau untuk semakin dididik untuk seperti Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan orang saat kami berbuat baik. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu berbuat baik pada sesama dimanapun dan kapanpun. Sekarang kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik dan kami ingin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami untuk menjadi anak yang lebih baik dan dengar-dengaran patuh akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kan, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256. Hidup kita yang benar, bait yang pertama dan kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkepur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang,
dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku, bait yang ketiga. Yesus sayang padaku waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul walaupun melalui YouTube dari rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak layan kami. Berilah kepada kami semua kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah mereka. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hati mereka untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga kakak layan dan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap pekerjaan orang tua kami. Berilah kesehatan untuk dapat bekerja dengan baik agar mereka dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Engkau berikanlah yang sesuai dengan
bakat dan pengetahuan mereka. Tuhan berkati juga orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka saat ini. Sembuhkanlah segala penyakit dalam tubuh mereka agar mereka sehat dan pulih kembali. Berkati obat-obatan yang mereka minum dan juga para medis. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami tercinta. Berkati juga Tuhan para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan tulus hati. Tuhan berkati juga janda-janda, fakir miskin dan yatim piatu. Cukupkan mereka dalam segala hal dan bantu mereka dalam penderitaan. Tuhan berkati, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berilah kami kesehatan, panjang umur, rezeki, serta damai sejahtera. Doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa